Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur sound kompor dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Mas Wan Kompor. Wah dulur ya, kali ini kita akan membahas box jamput ya, box jamput, box tam-tam. Yang box ini bisa dikatakan box viral, dan ini kita coba. Jadi setelah kita pakai, bukan kita coba ya, setelah kita pemakaian mungkin 3 bulanan, kita akan sharing dengan teman-teman box diapot itu seperti apa, kekurangan kelebihannya, dan pemakaian dalam segala venue. Yang pertama akan kita sampaikan mengenai kelebihannya dulu. Kalau kita berbicara kelebihan, kita harus mengkorelasikan dengan venue dan genre musiknya. Kalau bicara tuning itu box ini lari atau box ini suaranya maju di sekitar frekuensi 80-an sampai 110-an, 110 Hz. Kemudian box ini mundur sekali ketika di frekuensi 45 ke bawah, ini dia mundur. Menurut saya dengan box tinggi 80 dan box standar, jadi tidak ada box brace sekat kiri kanan, tidak ada. Jadi tuning di frekuensi tersebut lebih cocok dengan genre-genre yang memiliki sustain subwoofer loh ya. Jadi teman-teman, sustain subwoofer itu artinya seperti lagu-lagu, katakanlah kita memang play MP3, kita play musik DJ seperti itu aja. Kemudian kita musik play bass reggae, lagu genre reggae itu masuk loh ya. Jadi ini bisa dikatakan kelebihannya itu harus disesuaikan dengan tuningnya. Jadi kalau kita ini dibuat dangdut, ini sangat tidak relevan ya, sangat nggak cocok. Kalaupun cocok mungkin hanya diambil bumbunya atau diambil getarnya bass bawah atau getarnya bass drum bawah. Cuman penggabungannya menurut saya agak susah dan sangat susah, karena hanya di jarak tertentu pasnya ketemu, tapi kalau udah mundur ini box ini sangat telat sekali. Jadi ibarat orang itu larinya ya pelan-pelan seperti itu ya, karena dia sebarannya begini loh ya. Terus kelebihannya itu yang kedua, yang tadi yang pertama mencerita panjang tadi, yang kedua saya kira kelebihannya ini kalau teman-teman ngejob acara jenangan, acara ya simple, tempatnya di gang-gang gitu, tidak besar ya tempatnya, cukup 2 box ini akan rasanya 4 box mini scoop atau 4 box Dina, bukan Dina ya, Dina tuningnya beda, yang 4 box mini scoop ya. Karena dengan box ini seolah-olah frekuensinya atau sebaran subnya tingkat desibel seolah tinggi, padahal memang rekayasa model sistem L. Nah, sebenarnya materi dasar L ini belum saya terangkan di video-video sebelumnya, belum saya terangkan. Ya memang ini pengecoh. Jadi box diapot ini seolah-olah suaranya kayak 4 box, seolah-olah. Artinya satu box ini 1,5 kalinya box mini scoop di jarak tertentu dulu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk acara jenangan simpel-simpel saya kira cukup bawa 2 aja sudah sangat cukup lho ya. Kemudian untuk kelebihan yang lain lho ya. Kelebihan lain saya kira untuk venue outdoor ya relatif cocok. Indoor kalau untuk kontrol di panggung, kontrol di di area yang deket-deket aja ini sangat cocok. Tinggal nambah 12, pasif 12 sama 18 sudah simpel. Cuman memang kalau untuk kontrol musikal ini nggak masuk ya, bukan kurang masuk, nggak masuk lagi. Untuk musik dangdut loh ya, untuk dangdut kalau misalkan hanya diamput sama pasif 12 atau 10-an. Jadi tergantung. Makanya tadi saya bilang nggak masuk karena tergantung musiknya apa, genrenya apa. Mungkin ada yang komen, Mas, kata siapa? Jadi tergantung musiknya apa, tuningnya seperti apa gitu loh. Jadi box ini maksimal di frekuensi 90 Hz sampai 50 Hz. Jadi dia agak sedikit ke depan sampai nanti atasnya agak sedikit jauh. Cuma memang empasan frekuensi atau
kempalnya frekuensi di sekitar 70 sampai 90 Hz seperti itu. Itu kelebihannya. Jadi harus menyesuaikan sama genre musiknya dulu ya. Jadi tidak sembarangan menyetel box ini karena ini cocok-cocokan sama lagu. Nah, itu kelebihannya. Jadi kita tidak bahas untuk speaker, korelasinya mungkin video berikutnya. Speaker yang bagaimana yang cocok dengan box ini. Cuma kita hanya bahas boxnya. Kemudian untuk kelebihan yang lain apa ya? Saya kira tidak ada. Cuma itu mungkin sederhana. Ya intinya menurut saya ini box pengecoh seperti itu. Kelebihan lain subwoofernya dihasilkan lebih mudah. Yang keempat mungkin yang ketiga, subwoofer yang dihasilkan memproduksi suara sub lebih mudah dulu ya. Jadi tidak perlu mini scoop, nggak perlu. Jadi dia masukkan box ini getarnya lebih berasa. Cuma memang pengecoh. Oke, sekarang kita bahas kekurangannya. Saya kira kelebihannya cuma itu. Versi sound kompor. Sekarang kita bahas kekurangannya. Saya korelasikan dengan tuning. Jadi frekuensi 45 Hz ke bawah itu menurut saya suaranya mundur. Dominan getarnya ke bawah di belakang. Jadi karena speakernya getar gini itu menyesuaikan sama frekuensi. Semakin amplitude semakin tinggi, otomatis dia akan semakin bergetar daunnya. Secara tidak langsung frekuensi getar tersebut menggetarkan boxnya. Jadi boxnya mungkin feedbacknya ini saya kurang bagus. Dan tapi kalau kemarin saya coba feedbacknya sedang memang mundur. Jadi kelemahannya itu. Kelemahan yang kedua, dengan arah yang mundur itu menurut saya kalau kita naikkan ke atas truk, intinya naik di atas tanah gini loh ya, di atas gini tidak nempel ke tanah. Kalau kita nyetelnya kurang katakanlah ya ini harus delay-nya harus dicari. Saya belum riset delay tentang ini. Jadi kalau kita naikkan justru akan semakin mundur. Jadi box ini butuh rambatan yang sangat cepat karena suaranya ada di sini. Kemudian kekurangan yang ketiga, ini tergantung speakernya juga ya. Kalau speakernya itu speedernya itu tidak kuat, itu bisa copot. Nah, karena dia harus menahan hentakan seperti itu lho ya. Jadi cocok-cocokan sama speakernya juga. Jadi speaker yang punya tendangan tidak cocok di box ini. Kemudian kekurangan yang berikutnya saya kira apa ya? Kalau teman-teman itu butuh suara lurus itu bukan ditata di tinggi di atasnya, tapi ditata semakin nyamping. Jadi tak perlu ditata ke atas, ditatanya di barikit seperti ini dan seterusnya. Itu lebih lebar gini. Dan ditata seperti itu maka teman-teman tidak bisa mendapatkan amplitudo yang tinggi di frekuensi tertentu. Jadi teman-teman kalau buat box dangdut hanya mendapatkan saya kira cukup sebaran kalau dibandingkan dengan box planar. Jadi box dangdut ini hanya sebarannya oke. Cuman mendapatkan amplitudo di frekuensi tertentu saya kira susah. Jadi rendahnya mungkin saya kira kurang. Ya mungkin frekuensi 50-an sampai 85 oke lah tinggi. Cuman merata, tidak bisa fokus gitu. Itu ya selera. Cuman untuk karnaval saya kira ini cocok saja. Karena ya yang penting kedengaran itu tadi seolah-olah tapi tetap apapun semakin besar boxnya itu akan kalah dengan box yang semakin kecil semakin banyak isinya, itu jauh lebih mantap. Ya intinya box semakin besar, ruang volume semakin besar, volumenya semakin besar, literannya semakin banyak, itu maka dia akan lebih main olah tuning boxnya, olah tuning speakernya. Jadi olah tuning yang ada di box ini. Jadi resonansi yang dihasilkan itu ada dua, dari resonansi kekuatan speakernya per detik dia menghasilkan berapa getaran, sama resonansi getaran dari triplek perpaduan dengan volume. Jadi kalau box ini nggak kenceng, jadi dia akan seolah-olah hanya memainkan boxnya, tapi ini setengah-setengah antara ruang fuzz-nya ini dengan daunnya itu sama-sama main untuk menghasilkan produksi suara itu harus main.
Jadi ini tidak cocok diisi speaker yang punya tendangan. Jadi hanya glur-glur itu cocok. Dan kekurangannya itu nanti kalau teman-teman itu salah pilih speaker, jadi di dalam Jampot ini tidak perlu speaker yang gerakannya ke depan itu terlalu tinggi daripada gerakan ke belakang. Kalau mungkin dibaca X-Far sama X-Max-nya itu harus dibaca lebih teliti. Artinya ini hanya saran, memilih speakernya itu gerakan daun yang ke belakang. Itu akan lebih maksimal di box Jampot. Nah, kalau teman-teman geraknya ke depan kemudian ke belakang, ketika didapatkan frekuensi getarnya tadi, tuningnya udah dapat, cuma dia ke belakangnya kurang, itu kurang maksimal di box Jampot. Kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian kekurangan yang lain saya kira kalau untuk live, teman-teman ketika hujan ya, ini dikasih ram atau grill, dikasih antai air, itu tetap ketampon, artinya tetap terceripat. Intinya tetap kena airnya gitu loh. Artinya tetap ketampon itu tadi lah, apa bahasanya? Intinya tetap merembes seluruh ya, kena embun-embunnya airnya itu. Jadi itu nanti akan masuk ke dalam magnet. Ketika udah masuk ke dalam magnet, itu nanti resikonya di voice call-nya. Kemudian yang kedua itu ketika live, kalau live-nya pas panas, di lapangan panas gitu ya, ada debu-debu cinta gitu. Jadi itu akan masuk. Ya tetap ya, antai air itu namanya antai air tetap bisa masuk. Nah itu dikhawatirkan masuk ke bagian magnetnya. Jadi kalau tidak di speaker di box Jampot ini tidak dites terus, maka dia akan koser seperti itu. Itu sepele. Nah itu jangan, harus diperhatikan ya. Mungkin kekurangannya secara musikal, secara genre musik cocoknya buat, saya kira untuk dangdut ya cocok-cocok saja. Tergantung natanya gimana, duet boxnya sama box apa, tergantung soundman-nya juga. Dengan catatan boxnya standar menghasilkan frekuensi yang semestinya ya. Balik soundman nih, cuman ini telat, di jarak tertentu sangat telat. Menemukan barangnya suara susah. Ya glore lah, cuma barangnya suara mbek sak dhuwurnya itu susah. Terus kalau untuk di acara di kampus-kampus ya, lapangan basket kayak gitu, itu kalau mungkin buat acara akustikan, acara apa drum pad itu itu ya pakai ini saya kira udah oke. Cuman harus ada low pack-nya di atasnya lagi, harus ada gitu. Jadi acara simpelan lah ya. Ini kalau teman-teman pengen di atasnya itu jadi, itu harus dikasih low pack, harus dikasih 12 atau 15, kemudian dipisah pasel. Artinya dikasih sekat. Jangan tripleknya ke level sini, karena dia akan pasangnya gandeng dan cancelnya lebih detail. Meskipun delingmu pas ya, meskipun delingmu pas, kok gandeng, getarnya dia kesini itu telat. Jadi dia udah maju baru getar. Nah itu merubah ibarat suara, menggoyangkan sebarannya, bedilannya itu menggoyangkannya itu ya. Ibarat orang bidik tuh, gitu loh. Jadi itu harus dipisah sama pakse. Jadi dia tidaknya dikasih kayu apa-apa, tapi saran saya dikasih jagrek, misah pakse. Jadi dapat berdiri sendiri. Itu. Kalau yang mendengarkan itu sesama soundman musikal yang paham itu akan ketara kayak gitu ya. Cuma kalau yang dengarkan cuma hore ya, hore apa kok joget, yus, ya enggak apa-apa, enggak masalah, kayak itu enggak penting, enggak sangat penting. Cuma kalau jenengan sudah buat banyak untuk musikal ya, musik indoor terutama ya harus ditata. Cuma kalau yang outdoor butuh banter ya monggo gitu loh. Jadi harus dicari kayak gitu. Oleh syukur bunyi banyak. Cuma yang penting orang masyarakat itu menikmati. Nah, cuma kadang ada soundman gitu loh, saatnya telat gitu. Nah itu jadi problem. Akhirnya anak mau wah nggak penak soalnya kayak sampai gulung-gulung. Nah itu loh, bahasanya seperti itu. Itu kekurangannya. Terus apa lagi ya? Kalau mungkin dikasih penghubung threshold itu saya kira lebih mantap. Kemudian di sini ada, kalau apa namanya, triplek ke belakang sini itu dia lebih
humak cuma kalau dia dihilangkan ini ya, itu di sini kamera itu dia akan lebih bergetar. Esensinya box dangpot itu tidak usah dikasih, jadi dia ambil getarnya saja saran saya. Tapi balik speakernya, nah speakernya ngeluh dikasih aja. Itu tip triknya. Untuk ini gunanya dikasih lubang memang untuk getarnya biar merata. Apalagi ya, penataan Mas Iwan ya, saya kira yang cocok ditata seperti ini atau tidak. Ini ketemu ini perut ketemu perut di tengah, ini ketemu perut. Kalau speaker ketemu speakernya gini kira-kira kurang. Analisa saya seperti itu karena dia maksimalnya di area fase-nya dalam gini. Jadi ketika perut ketemu perut nanti akan kepiar. Nah, gitu. Ya memang ini box kepiar, jadi suaranya harus dipiar gitu loh. Ya saya kira untuk hajatan, untuk gonggongan ya cocok-cocok aja, untuk acara-acara daerah lho ya. Tapi apa namanya, kuncinya box diampot ini ya getarnya itu. Kalau nggak getar bukan box diampot saya kira. Jadi harus diambil der per ya, itu harus, itu baru box diampot. Cuma kalau masa sebaran ya masa sebaran susah. Kalau ini kan tidak saya kasih sekat, jadi dia bisa gini. Ini dari samping ini enak, nanti ketemunya di tengah. Nah itu jadi atasnya dikasih box lock, jadi ketemu di tengah, kemudian diolah. Ketika ketemu di FOH, front of house-nya, itu dia lebih ini, lebih bass drumnya kerasa. Nah, cuman nek dikasih sekat penghubung itu nggak bisa gini, dia bilang ya menggelombangkan kesininya itu. Jadi saya kira kalau dikasih itu terus dikasih ini, dikasih sekat kiri kanan, dikasih sekat dalam, itu justru menghilangkan makna box diampot saya kira ya. Karena box diampot itu box der, bukan box du, bukan. Kalau du, nah itu cari box lanar itu ya. Jadi sekalian ciri khasnya ke box diampot. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Itu hasil dari referensi, testing, riset, dan diskusi bersama teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman ada pendapat lain, monggo. Ya ini pendapat kita dari Sonko ya. Jadi mungkin bisa buat pertimbangan buat teman-teman ya. Intinya harapan kita semoga bermanfaat sebelum buat box diampot ya, box yang viral ini ya. Ya mungkin itu juga bisa saya sampaikan. Terima kasih yang kita sampaikan atas dari riset kita, dan semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.